Halo sahabat sehat Carolus, selamat datang kembali di talk show Rumah Sakit St. Carolus. Kita kembali ke episode yang sangat kita tunggu-tunggu. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas terkait self-harm atau perilaku menyakiti diri sendiri. Self-harm ini adalah sebuah kondisi yang sangat serius, tetapi masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat, bahkan menjadi stigma di masyarakat. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah seorang spesialis kedokteran jiwa, psikiater, dan seorang konsultan. Dan beliau sudah berpengalaman bertahun-tahun di rumah sakit dan menangani pasien-pasien dengan masalah ini. Selamat datang Dr. Yeni Siti Sinambela. Selamat datang, terima kasih Dr. Eri. Terima kasih dokter sudah menyempatkan hadir di podcast ini. Dok, mungkin kita langsung ke topiknya aja dok. Oke. Self-harm itu secara definisi medis atau mungkin dokter bisa jelaskan itu tuh kondisi sebuah diagnosa atau sebuah gejala ya dok sebenarnya? Iya. Baik, menarik sekali. Ya, ini topik yang sangat menarik ya kepada sahabat sehat Carolus. Jadi kalau bicara tentang self-harm itu suatu tindakan perilaku gitu dari seorang yang memang inginnya tuh menyakiti dirinya gitu loh. Dengan tujuan untuk merilis, melegakan sesuatu tekanan emosionalnya atau perasaan yang tidak nyamannya dengan tujuan supaya dia rasa lega gitu. Jadi memang ada tindakan menyakiti, secara sadar dia menyakiti dirinya. Seperti itu. Oke. Berarti itu apakah bisa ada sesuatu di belakangnya? Permasalahan psikiatri sebelumnya sehingga dia melakukan itu. Ya biasanya kalau misalnya kita ada pasien datang dengan self-harm, itu kan perilaku tuh. Kita akan mengeksplor sih lebih lanjut apa yang mendasarinya, apa yang men-triggernya. Dan biasanya memang mereka ada tekanan emosional. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut, biasanya itu mereka bersamaan komorbid dengan gangguan depresi, ada juga gangguan cemas. Jadi tergantung dia ada penyakit penyerta lainnya apa, seperti itu. Waduh, ini. Ya. Karena saya dok, mungkin dulu saya sewaktu masih SMA, saya pernah melihat teman saya seperti ini. Dan saya merasa kok aneh ya, bukannya itu sakit ya, terkena benda yang tajam. Tapi setelah saya lihat-lihat, bahkan saya menstigmakan, aneh, lebay, karena kita berpikir seperti itu. Oh, ini tidak dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya timbullah stigma itu di dalam benak pikiran saya sampai saya menjadi seorang dokter baru ngeh ini sesuatu yang harus kita tolong. Nah dok, kalau untuk self-harm itu sendiri di Indonesia biasanya banyaknya usia berapa ya dok? Iya. Betul, saya senang loh bagaimana Dokter Eri menceritakan bahwa banyak orang menstigma, tapi akhirnya bersyukur banget Dokter Eri mengatakan justru orang-orang ini adalah orang yang perlu ditolong, seperti itu ya. Betul dok. Nah benar, jadi di Indonesia, nggak di Indonesia sih, secara global melakukan self-harm itu biasanya pada masa-masa pubertas. Jadi mungkin rentang usia 12 tahunan ya, sampai mungkin ada 21 tahun, itu yang paling banyak. Nah biasanya pun gendernya banyak kan memang perempuan, seperti itu. Mungkin pada masa-masa pubertas itu kan ya tadi masa dimana mencari identitas, masa dimana penuh tekanan gitu kan. Ada istilah storm and stress pada masa-masa remaja ya, seperti itu ya. Jadi penuh tekanan dan dia tidak tahu how to, bagaimana dia merilis tersebut. Nah mungkin ketika dia rasa kayaknya kok enak ya nyakitin, rasa rilisnya, rasa sakitnya pindah ke tangan ini, itu jadi dikenal, diingat dan diulangi. Nah gitu. Jadi memang biasanya pada masa-masa puber. Jadi lebih ke mungkin quarter life crisis ya dok dibilangnya. Ya. Dan itu menjadi coping mechanism mereka, mungkin benar dok? Mereka memilih itu gitu ya. Mereka memilih itu untuk merasa kayak hilang rasa namnya, rasa dia mengatakan bosen tapi nggak tahu rasa apa ini gitu, kehilangan sesuatu yang tidak nyaman, tapi dia pindahkan di luka itu, seperti itu. Dan dia merasa puas ya dok? Ya lega sesudah itu. Dok, kalau kan memang saya nih kalau melihat sejak pandemi sih dok, orang dengan masalah psikiatri ini luar biasa dok meningkatnya. Dan mungkin saya sempat ada merasa stres ya karena di dalam rumah setiap waktu
keterkaitan dengan COVID, apakah ada dok self harm ini? Bicara tentang self harm dan COVID, mungkin itu kan COVID kan tentang COVID-19 ya, keadaan dimana pandemi. kondisi di karantina semuanya. Ya, itu adalah kondisi-kondisi situasi lah yang memang jangankan self harm, semua kondisi penyakit mental health bisa timbul tuh di situ tuh. Semakin parah ya dok. Iya, pada saat betul. pandemi kemarin. Karena kan itu terisolasi, sedangkan kita adalah makhluk sosial gitu kan. Kita mau biasa berkomunikasi dengan orang itu dihalang-halangi, itu membuat kita penuh tekanan. Jadi kondisi yang membatasi, terbatas dan membuat orang tertekan bisa saja seperti itu. Jadi banyak sih yang menyebabkan seorang akhirnya melakukan perilaku tindakan self harm itu. Nah, dok, kalau untuk faktor-faktor lain, mungkin faktor sosial, apakah berpengaruh? Faktor sosial, keluarga, mungkin karena zaman sekarang gadget, ya bisa. Jadi kalau kita bicara tentang apa sih yang menjadi faktor penyebab gitu ya, jadi kan bisa ada internal, ada eksternal. Yang tadi Dr. Eri bilang lingkungan, itu berarti kita faktor eksternal. Jadi lingkungan seperti apa? Misalnya pada masa pubertas kan remaja, beritanya tekanan dari peer group. Tahu sendiri kan kalau anak remaja itu kan pengennya bersama grupnya. Ketika grup tersebut tidak mau accept, menerima, tapi menjauhi, malah menuding, memberikan rumor-rumor yang tidak baik, dia merasa tertekan. Dia merasa feel alone. Nah, itu tekanan sosial. Misalnya faktor lingkungan lain apa? Dalam keluarga. Nah, pola asuh keluarga kan macam-macam ya. Ada yang otoriter, ada yang permisif, ada yang bisa demokrat, yang mungkin yang kurang-kurang baik tuh yang otoriter dan yang permisif. Jadi orang tua yang begitu sangat diktator, yang semuanya dilarang, membuat anak remaja tersebut menjadi penuh tekanan. Larinya kemana? Kayaknya enak nih kayak gituan, self harm misalnya gitu ya. Atau faktor lingkungan lain tadi, media sosial. Ini sangat. Media sosial tuh kalau orang berselancar atau bermain di Google gitu ya, di Chrome atau segala macam, dia bisa masuk kemana aja, dan di situ pun cyberbullying bisa terjadi gitu loh. Dan kadang ada tuh dia masuk ke satu situs tertentu dan dia belajar bagaimana self harm yang makin keren, makin berat, makin hebat gitu loh, saling nunjukin. Jadi dia foto, jebret-jebret, dia kirim, upload, dia tunjukin, dan itu ada loh komunitasnya seperti itu. Waduh. Media sosial juga kan? Serem juga ya dok. Ya, makanya perlu banget orang tua mendampingi apa yang dilihat, apa yang dibuka oleh anak tersebut. Dok, tanda-tandanya bahwa kadang kan mungkin dia merasa segini masih aman. Mungkin atau mungkin tanda-tanda sebelum dia menyakiti yang bisa kita kenali bahwa ini udah ada perilaku yang menyimpang. Misalnya kita sebagai orang tua melihat anak kita, oh ini udah tanda-tanda self harm ini. Ya. Jadi kan self harm itu suatu perilaku menyakiti diri. Nah, biasanya tuh mereka tahu tuh lokasi-lokasi yang cukup aman, tapi terjangkau. Nah, biasanya di tangan, ya, terusnya di daerah paha atau di daerah-daerah yang memang ketutup lah gitu. Nah, kalau kita lihat ada bekas sayat-sayatan, nah pakai lengan panjang, mungkin kita berpikir, tapi nggak boleh judgmental ya. Oh, dia pakai lengan panjang, maka sama dengan nggak boleh gitu juga, gitu kan ya. Kadang-kadang di paha ini juga ada gitu ya. Atau kita lihat kok banyak sekali lebam-lebamnya. Karena kan kalau self harm itu bisa nggak cuma ngelukai ini loh, bisa membenturkan kepala gitu kan ya. Atau kadang-kadang dia ngekelopein kuku gitu kan. Kita lihat aja bekas-bekas luka yang memang sengaja disembunyikan. Karena kan memang self harm itu melukai diri tapi dia menyembunyikan gitu loh. Dia nggak mau kelihatan gitu sama orang. Kadang-kadang, tapi ada juga yang aku suka dok, aku pengen tunjukin kenapa itu tandanya aku. Itu sebagai petandanya aku gitu lah. Seperti itu, marknya gitu. Ada juga seperti itu. Oh, saya jadi keinget kasus waktu saya SMA itu. Memang teman saya, memang lukanya itu khas sampai. Betul. Ya. Dan berarti kalau ada perilaku anak yang tiba-tiba menutupi, cara berpakaiannya tiba-tiba berubah.
kita harus hati-hati, waspada. Dan mungkin tadi tuh ngomongin benda tajam, berarti keluarga, orang tua yang mungkin menemukan anaknya udah mulai menarik diri, udah mulai tadinya ceria jadi diam, terusnya sudah mulai asik dengan dunianya. Cobalah, kalau misalnya ada tanda-tanda bekas benda tajam, semua benda tajam yang di rumah kita harus kita sterilkan lah, atau kita sembunyikan lah untuk perlindungan tuh, seperti itu. Baik. Nah, Dok, saya ingin bertanya lagi. Kalau self harm ini dibiarkan terus-menerus, tidak ada intervensi dari medis ataupun dokter, dampak jangka panjangnya apa ya, Dok? Baik, bagus pertanyaannya. Jadi gini, self harm itu kan suatu perilaku menyakiti diri. Itu tuh sebagai tanda, kalau kita ada istilah crying for help sebetulnya. Dia penuh dengan penderitaan loh. Dia ada rasa sakit, ada rasa struggling atau penderitaan yang amat sangat yang dia alihkan ke tempat dia melukai. Berarti di balik itu kita akan cari tahu, mungkinkah dia ada ya tadi gangguan mood, perasaan sedih yang berkepanjangan, depresi, atau dia punya trauma-trauma yang tidak bisa diatasi. Apakah dia memiliki overthinking yang luar biasa gitu ya, akibat mungkin dibully dan lain-lain. Itu kita harus temukan. Karena kalau kita tidak atasi, ya gangguan kesehatan mentalnya terganggu, depresinya kepanjangan, gangguan cemasnya tidak terselesaikan, akhirnya quality of life-nya juga nggak bagus gitu loh. Jadi dia jadi bisa penyakit jiwanya, gangguan mental health-nya ya tidak teratasi gitu loh. Karena kan self harm itu kan sebagai kita bilang tanda ya perilaku, tapi di balik itunya yang harus kita. Dan kalau secara fisik, kalau dia terus dilukai semua, kan tidak baik juga buat dirinya. Mungkin awal-awal sedikit, kalau akhirnya dia merasa kayaknya gue perlu nih yang lebih berat, beresiko gitu. Akan sangat beresiko sekali. Bahkan bisa sampai level-levelnya ya, Dok? Ya. Mungkin dari yang silet, mungkin apa bisa sampai ke pisau dan lain-lain itu ya? Kalau kita lihat ya pasti ada ya, tergantung ya gitu. Karena kan kalau macam-macamnya kan banyak ya. Ada 3 lah kalau paling yang besar, yang major, mutilation, seperti misalnya gini. Kalau ada orang melakukan kekerasan pada diri sendiri gitu ya, misalnya memotong tangannya gitu kan, atau mencukil bola matanya. Tapi biasanya kasus-kasus seperti ini adalah kasus ya, mungkin ada gambaran psikotik. Nah, itu yang kasus berat. Ada juga misalnya pasien-pasien psikotik yang melakukan tindakan perilaku yang kekerasan pada diri, tapi itu kondisi yang sangat berat. Memang ada gangguan jiwa berat lainnya. Atau mungkin yang kalau kita lihat ada anak-anak yang suka membetulkan kepala gitu ya, stereotipik, gerakan-gerakan yang sama. Itu juga ada jenisnya. Tapi ada juga yang superficial, mungkin yang sering kita lihat pada remaja. Apakah dia makin lama makin berat gitu? Bisa tergantung gitu. Apakah dia memilih I want to coba ini, aku mau coba ini, tergantung gitu. Tapi tidak semuanya seperti itu. Ya. Baik, Dok. Waduh, ini benar-benar sesuatu yang harus kita sama-sama jaga ya, Dok. Betul. Apalagi saya waktu dulu itu nggak tahu mau ngapain, Dok. Ya. Seandainya kita bertemu kasus ataupun rekan ataupun saudara, hal yang bisa kami ataupun awam lakukan sebenarnya apa ya, Dok? Hal pertama yang bisa kita lakukan. Iya. Pertama gini, misalnya kita ada saudara atau kerabat kita atau keluarga kita gitu yang melakukan self harm atau melukai diri. Pertama rangkul dulu, itu dulu deh. Rangkul dulu. Tidak langsung dihakimi, nggak langsung dinasehatin, nggak langsung dijudging dan macam-macam. Jangan, rangkul dulu gitu. Walaupun kita kaget kok kamu melakukan itu gitu kan. Izinkan dia untuk berbicara gitu loh. Walaupun mungkin dia tahu dia mau bicara, dia susah, pasti akan bla 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 gitu loh. Udah ada di pikirannya gitu. Tapi beri ruang dia untuk dia boleh bercerita, itu satu. Jangan menghakimi. Terus jangan terus dikasih nasihat yang besar. Rangkul dia sampai akhirnya kita boleh mendorong dia mencari profesional, itu dia. Karena memang kalau udah ngomongin self harm, menyakiti diri apalagi berulang, udahlah, dia perlu gitu loh. Karena itu kita harus gali lebih lanjut. Ini self harmnya udah sampai di tahap mana gitu. Apakah ada penyakit penyerta lainnya yang perlu kita tolong gitu ya. Karena kalau ada penyakit penyerta lainnya dengan depresi dan ternyata di dalam depresinya dia ada pencobaan bunuh diri, itu suatu hal yang berbeda lagi itu.
Jadi kita benar-benar melihat ini suatu hal yang penting. Ini adalah crying for help dan dia butuh pertolongan profesional. Seperti itu. Wah, jadi memang jangan sampai kita ngejudge ya dok, begitu kita melihat seperti itu. Jadi yang pertama adalah merangkul. Kita dengan merangkul seperti itu tentu akan membantu pemulihan dok. Ya tentu, penerimaan namanya. Ketika kita merangkul itu penerimaan. Pada saat kita melakukan penerimaan, di situ kebutuhan manusia, accepted, diterima, dikasihi. Kan kebutuhan kita salah satunya dicintai dan mencintai. Nah itu kalau sudah terpenuhi, orang tuh langsung, ya aku dicintai gitu. Ya. Nah dok, di era yang mungkin zaman sekarang ya, mungkin istilah kerennya tuh insecure dok. Ya. Kita ngeliat media sosial, kemudian mungkin kita melihat pencapaian kita itu tidak sama seperti orang. Kalau menurut hemat saya mungkin bisa sih jadi faktor untuk kita merasa rendah diri dan lain-lain. Nah kalau untuk media sosial yang sangat luar biasa ini dok, dampaknya, apakah ada cara dok untuk kita sebagai remaja untuk mencegah self harm ini di era yang globalisasi dan medsos? Ya, betul. Kaitannya mungkin saya menjawab yang insecure itu ya. Kembali lagi kalau kita ngomongin remaja, memang itu masa-masa mencari identitas diri. Jadi memang kadang-kadang tanpa disadari, walaupun kita kasih dia nih dari masa kecilnya, masa tumbuh kembangnya menjadi pribadi yang self beliefnya bagus gitu ya, dia memiliki kepercayaan diri. Kita ajarin juga gitu ya, ajarin juga untuk tidak compare kan, tidak compare, ajarin bahwa dia memiliki banyak hal lah, hal-hal baiknya seperti itu. Itu pertama yang harus kita ajarin untuk akhirnya dia tidak merasa insecure atau inferior di antara yang lain, itu dulu gitu ya. Terus kalau mau prevention yang lain, kita kenal ini, misalnya dia udah self harm, kita akan cari tahu apa sih yang nge-trigger dia. Kan macam-macam, entah teman sekolah kah, entah lingkungan rumah kah, atau yang tadi dirinya yang insecure kah, atau yang hal-hal masa kejadian yang tidak menyenangkan di masa lalu. Nah, faktor trigger itu kita akan uraikan lagi. Jadi mengenali yang menjadi pencetus triggernya dan bagaimana menghadapi trigger tersebut, itu yang pertama untuk pencegahannya. Yang kedua, anak remaja ini atau siapapun yang melakukan self harm ini diajarin untuk tadi dia memiliki self esteem yang baik dengan cara yang tadi, apa yang bisa membuat dia semangat. Nah itu penting tuh, dia merasa dia memiliki achieve sesuatu. Kita ajarin dia juga berolahraga untuk sehat fisiknya, dan juga dia ya tadi 4 sehat 5 sempurna udah pasti lah ya untuk kesehatan ya. Dan juga diajarin melakukan distraksi yang positif seperti itu. Kadang-kadang kan orang lupa ya, belajar lupa jalan-jalan ya. Betul loh. Distraksi positif nih mungkin ada contoh-contohnya dok, mungkin yang jalan-jalan yang itu, atau melakukan biasanya saya akan motivasi melakukan 5 panca indera untuk dapat happinessnya begitu. Seperti misalnya gini, mendengarkan, telinga kita ngedengerin musik aja kita happy kan. Saya dengan panca indera mata, kamu melihat apa, you will happy. Oh saya suka gunung, lakukan. Misalnya dengan penghidup, kamu mencium aroma apa, you will happy, lakukan. Oh saya suka aroma parfum, atau saya suka bakery gitu kan, atau aroma kopi, lakukan gitu kan. Mengecap apa, you will happy gitu kan. Oh saya suka makan bla 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 yang balado atau apa, lakukan. Terusnya Praban, saya suka misalnya memeluk adik saya, lakukan seperti itu. Nah itu bisa menolong tuh, mengajarkan mereka untuk mereka rasa nyaman seperti itu. Nah, jadi memang harus diajarin kan. Mungkin saya lebih dalam ya dok. Boleh. Kalau untuk terapinya itu sendiri dok, apakah akan diterapi dalam jangka panjang atau bisa diselesaikan dalam waktu dekat seandainya kita punya? Dalam waktu sesingkat-singkatnya. Itu kan itu undang-undang ya. Jadi gini, kalau misalnya ada pasien dengan self harm, kita tentu akan melakukan pertama-tama assessment dulu. Nah, pada saat assessment itu kita akan mencari tuh. Kalau kita di psikiatri kan akan dari F0, itu ada istilahnya tuh. Kita lihat dulu nih apakah ada organiknya, kita lihat apakah dia ada penggunaan nafsa, narkobanya, atau keadiksi perilakunya gitu ya. Apakah dia ada psikotiknya, kita akan cari ada gangguan mood. Itu benar-benar kita gali dulu. Nah, sampai dia ini
ada komorbid apa gitu, ada diagnosis utamanya apa gitu ya. Setelah itu kita akan memberikan ada yang disebut psikofarmaka dan non psikofarmaka. Psikofarmakanya apa? Sesuai tadi. Oh, ternyata dia ada gangguan depresi yang menonjol. Kita memberikan obat antidepresi golongan SSRI gitu ya. Tapi dia juga ada gangguan cemas sampai susah tidur, sampai nggak bisa tidur 1 bulanan. Kita bantu dia karena kan harus ditolong gitu kan. Kemudian kita akan melakukan juga ada yang disebut non psikofarmaka. Seperti apa? Melakukan tadi latihan mindfulness, terusnya terapi relaksasi dan cognitive behavior therapy. Itu adalah terapi mengubah konsep pikir kognitifnya dan perilakunya. Itu seiringan tuh dengan dilakukan CBT diharap ada perubahan. Karena banyak banget pikiran-pikiran yang salah, black or white gitu loh. Kadang-kadang hidupku udah nggak berarti, udah lebih baik aku begini. Tapi dia nggak niat mati loh, hanya pengen merasakan, aduh aku rasanya aku lebih baik melakukan self harm ini gitu misalnya. Jadi ada pikiran-pikiran yang salah. Misalnya ada orang melihat dia langsung berkesimpulan, tuh kan aku diomongin orang gitu kan. Jadi banyak pikiran-pikiran yang kita sebut distorsi kognitif yang harus dirubah. Nah itu juga salah satu terapinya nanti. Dan itu bisa diobati ya dok? Ya, recovery is possible. Artinya setiap kesehatan jiwa itu, ya dok, kita harus punya pengharapan untuk pemulihan tersebut. Baik dok, luar biasa dok ini. Dok mungkin ini satu pertanyaan nih mungkin yang mesti teman-teman tahu juga. Ada nggak sih dok mitos yang perlu diluruskan terkait self harm yang mungkin beredar di masyarakat? Ya betul. Nah di beredar masyarakat kadang-kadang gini, dia bilang kalau self harm itu mah caper, cari perhatian, lebay. Enggak, bapak ibu, enggak banget. Dia itu justru tadi kan karena dia tuh nggak bisa ngungkapin perasaannya ya, nggak nyaman gitu loh. Dia tuh bukan lebay, dia tuh ada sesuatu pergumulan yang dia tidak bisa ungkapin, dan untuk merasa dia alive, hidup, dia lakukan itu gitu loh. Jadi jangan nih, ketika kita bilang ih kamu lebay deh cepat, itu kan nggak nyaman gitu kan, nggak nyaman. Jadi bukan, itu memang tanda istilahnya dia butuh pertolongan. Nah itu dia. Jadi jangan menganggap itu caper atau lebay. Satu itu paling gak enak banget deh dengar kata itu. Dan yang kedua mungkin yang tadi, nah ini pakai stigma nih bahasanya yang beredar di luar. Orang mah kayak gitu apa gila ya. Nah itu nggak boleh, kata gila itu stigma banget gitu loh. Enggak. Justru orang seperti ini perlu ditolong gitu loh. Bukan, nggak boleh. Kita nggak boleh pakai stigma itu. Sama yang berikutnya adalah ya tadi yang kamu pernah Dokter Eri bilang kurang berdoa gitu kan ya, kurang beriman. Nggak ada hubungannya gitu loh. nggak ada hubungannya. Kondisi medis yang harus ditolong gitu loh, untuk dia akhirnya menemukan apa yang menjadi sumber pergumulannya dan berbicara bagaimana problem solving untuk pergumulan tersebut gitu ya. Jadi itu dia. Banyak kan yang itu ya, yang dibilang kamu lebay nih cari perhatian, kamu nih tidak bisa kurang beriman gitu kan ya, atau kan tadi bahas tadi seperti itu. Ya dok, dan memang ya masih beredar luas ya dok seperti itu. Dokter maaf saya mesti kembali lagi ke topik yang sebelumnya ini. Mungkin menurut saya ini penting dok. Self harm dengan percobaan bunuh diri itu beda atau tidak ya dok? Ya, pertanyaan yang menarik sekali. Jadi kalau kita ngomongin bunuh diri gitu ya, itu kan kayak pasien-pasien yang akhirnya melakukan pencobaan bunuh diri, itu dia dasarnya memang depresi, pasti depresi berat, putus asa. Dia merasa bahwa tindakan mengakhiri hidup adalah jawabannya gitu loh. Jadi memang dia tidak pengen hidup gitu. Ada rasa bersalah, ada rasa putus asa, merasa sepertinya aku nggak mau lagi hidup. Nah, beda dengan self harm. Jadi perbedaannya tuh di niatnya gitu loh. Kalau self harm itu memang ya aku ingin melukai diriku gitu ya dengan benda tajam ataupun tumpul, tapi hanya untuk merasa rilis aja dari pain tersebut, dari rasa sakit itu. Tapi nggak ada niatan mengakhiri hidup gitu. Dia hanya aku merasakan supaya rasa sakit itu supaya aku tahu aku masih hidup gitu. Jadi beda di niatnya. Kalau bunuh diri memang udah gue putus asa, aku mau mengakhiri hidup. Nah itu dia. Perbedaannya di niat tersebut. Perbedaannya ada di niat dan lumayan signifikan ternyata. Sangat signifikan. Nah dok, mungkin yang satu lagi nih dok, mungkin ada nggak kaitan ya dok dengan penggunaan zat-zat adiktif, nafza ya dok, terhadap kondisi self harm.
Bicara tentang penggunaan nafsa gitu ya pada self harm itu bisa-bisa aja. Ada beberapa jurnal yang saya baca itu seseorang yang melakukan self harm tapi dia juga melakukan melakukan minum alkohol berlebihan. Itu di kalangan remaja ada. Jadi tergantung apakah dia memang ada kecenderungan juga menggunakan nafsa tersebut. Jadi ada dia menggunakan nafsa, alkohol, atau dia mungkin kalau remaja dia menggunakan cimeng atau zat-zat yang lainnya, tapi dia juga melakukan self harm. Jadi itu macam-macam tuh komorbidnya tuh, gitu. Bisa saja. Jadi ketika dia anggaplah sudah aktif menggunakan zat itu, berarti kecenderungan untuk menjadi atau mempunyai perilaku self harm itu ada ya, Dok? Enggak gitu. Jadi enggak gitu, enggak. Jadi kita bilang komorbid aja. Memang mungkin dia ada adiksi nafsanya, tapi dia memiliki perilaku kalau misalnya dia merasa hampa, rasa enam, dia melakukan coping mekanisme atau cara mengalihkannya dengan self harm. Jadi enggak karena ini sama dengan gitu. Baik, Dok. Ya. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi, Dok. Ada nggak self harm yang dia itu melakukan bukan dengan menyakiti, tetapi dengan melakukan sesuatu yang menyimpang, mungkin tidak menyakiti diri, mungkin mengekspresikannya dengan jalan-jalan dengan pria atau akhirnya Oke, artinya mungkin bentuk self harmnya adalah kan sebenarnya gini, perilaku yang akhirnya merugikan dirinya gitu ya. Nah itu kita harus kaji lagi sih. Sebenarnya gini, ketika dia melakukan perilaku yang beresiko gitu kan ya, misalnya dia gonta-ganti pasangan gitu kan ya, dan itu pasti berdampak sih pada dirinya, resiko untuk terjadi penyakit menular dan lain-lain juga ada. Tapi itu kita harus gali karena kan ada juga satu diagnosis sexual compulsive behavior gitu loh. Ada juga tuh diagnosis. Jadi memang kalau ngomongin psikiatri itu harus kita gali. Luas banget ya. Jadi kalau udah yang perilaku gonta-ganti itu tuh harus kita gali. Jadi bukan berarti itu self harm, tapi perilaku dia akan berdampak negatif pada dirinya itu jelas. Tapi apakah itu self harm itu harus digali. Ya. Baik, Dokter. Udah cut ya kayaknya. Iya, di-cut. Nah, yang tadi yang self harm dan kebiasaan, apakah self harm ada adiksi itu? Kecanduan itu kayaknya ada tuh. Apakah self harm itu menjadi kebiasaan atau canda? Kamu nanya gitu deh. Iya, ada Dok. Ya, kan? Malah saya lupa. Soalnya ada pasien aku, dokter, saya adiksi self harm. Hah? Dia udah tahu ini duluan tapi Iya, jadi dia belum karena di luar sana dibilang itu adiksi, kan nggak gitu. Pertanyaannya apa? Benar. Oh iya. Iya. Siap, Dok. Pertanyaannya apa? Benarkah self harm bisa menjadi kebiasaan atau kecanduan? Ya, nanti aku jelasin gitu ya. Oh, ini udah rekaman. Nanti sorry ya. Nanti tinggal diedit ya. Tinggal diedit ya. Dok, benarkah self harm itu bisa menjadi kebiasaan atau kecanduan? Ya. Jadi memang bicara tentang self harm, jadi kan itu memang perilaku tuh berulang dia. Tapi apakah self harm itu disebut kecanduan? Itu kita harus gali. Nah, karena kan untuk menjadi kecanduan atau adiksi itu ada kriterianya tuh. Contohnya gini, apakah dia ada toleransi makin meningkat gitu ya, tingkat dia melukai dirinya makin meningkat dah gitu loh. Terusnya apakah ada preokupasi, pikirannya terus menerus ingin melakukan itu sampai hobinya nggak ada, hanya memikirkan itu saja. Jadi semua kehidupannya isi pikirnya adalah seputar itu, preokupasi. Yang ketiga, walaupun ada konsekuensi negatif, tapi dia memilih melakukan itu. Jadi dia udah tahu nih dia bakal melakukan tangannya menjadi banyak keloid. Dia tahu nih akan menjadi penderitaan ini. Dia tahu nih akan menjadi kehilangan banyak hal, tapi dia tetap memilih. Itu harus kita cari. Terusnya kita cari lagi gejala-gejala yang lain. Kalau misalnya memenuhi kriteria, kita gali lagi apakah memang ini a part of adiksi perilaku. Tapi bukan berarti self harm itu adalah kecanduan, nggak gitu, nggak. Jadi tetap harus profesional mengassess dulu, ya. Karena memang kita sekarang ada adiksi perilaku ya, tapi harus diassess apakah
perilakunya itu sudah masuk kriterianya gitulah istilahnya. Oke. Jadi untuk sampai dibilang adiksi itu harus Kini dengan kriteria. ya harus memenuhi kriteria dulu. Nggak langsung. Oh, self harm sama dengan adiksi, nggak juga. Harus dilihat lah, gitu. Baik, Ya. dokter. Oke. Oke. Mana ya, Mama? Mungkin sahabat Carolus, kita sama-sama di sini apabila kita menemukan kasus-kasus seperti ini, ingat hal yang paling penting dan harus kita lakukan, segera cari pertolongan ke orang mungkin yang punya kewenangan lebih tinggi, orang tua kita sampaikan, kemudian ke dokter yang paling penting ya. Kita cari pertolongan medis apabila kita sudah merasa ini tidak baik untuk diri kita. Kemudian dok, mungkin ada pesan dari dokter mungkin buat teman-teman yang sedang berjuang dengan self harm atau mengenal orang-orang yang mengalami kondisi self harm ini. Baik, sahabat sehat Carolus, dimanapun berada, jikalau kamu atau siapapun di sekitarmu menemukan orang yang menyakiti diri, rangkul dia, berikan ruang untuk dia berbicara, dan tawarkan dia bantuan dengan empati, karena dia perlu pertolongan, dia perlu mendapatkan teman berbicara untuk mengurai pergumulan dia. Datang ke profesional dan it's okay untuk not to be okay. Luar biasa Dokter Yeni Siti Sinambela, spesialis kedokteran jiwa. Terima kasih sekali lagi atas waktunya dok, dan mungkin nanti kita bisa sambung dengan topik-topik Oke. yang lebih menarik ya dok terkait ini. Mungkin next kalau topik jadi kita bahas tentang depresi, setuju dok? Oke. Setuju ya dok? Ya. Oke, sahabat sehat Carolus, saya ingin mengingatkan kembali untuk di Rumah Sakit San Carolus ada pelayanan poli, psikiatri, ada berbagai macam dokter, ada berbagai banyak pilihan untuk dokter spesialis kedokteran jiwa. Dokter Yeni Siti Sinambela, spesialis kedokteran jiwa, ada di setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Oke, saya tutup acara hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.